Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu sudah pernah mendengar kata-kata stunting? Sudah ya? Apa artinya stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Bagus. Ternyata ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang pintar, ibu-ibu yang cerdas. Kalau ibu-ibu yang ini pernah mendengar kata-kata stunting? Pernah ya? Pengertiannya adalah hampir sama dengan kelompok yang satu. Sekarang ibu-ibu sekalian, saya akan mencoba mengulangi lagi pengertian stunting yang sesungguhnya. Bahwa stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik itu pertumbuhan dari segi fisiknya, lebih-lebih pertumbuhan pada segi otaknya. Akibat apa? Ya, pertama adalah kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama, ya ibu ya. Nah, persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius di negara kita, terutama pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak. Sebelum kita melangkah lebih jauh ibu-ibu, saya mencoba membagi dua kelompok, ya ibu-ibu ya. Ini adalah kelompok yang pertama, ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama nanti ibu-ibu akan mendiskusikan tentang pencegahan stunting. Ya, kelompok yang kedua nanti ibu-ibu akan mendiskusikan tentang penanganan stunting. Nanti ibu-ibu coret-coret ya, kira-kira apa saja dari pencegahan stunting, juga dengan kelompok yang kedua, kira-kira apa saja penanganan stunting. Nanti ya, nanti ada di antara ibu-ibu yang mewakili kelompok pertama dan kelompok kedua, kira-kira apa saja. Silakan ibu-ibu ya, silakan diskusikan, pegang bolpennya. Begitu juga dengan kelompok yang kedua, kira-kira apa saja, ya ibu-ibu ya. Ya, kalau ibu yang ini sudah berapa anaknya? Sudah satu ya, baru satu ya. Ini anak dari siapa ini? Ini anak dari ibu siapa lagi ini? Ibu Siti namanya, Siti Nurmala. Ya, sudah ya? Ibu ya, sudah ya? Nah, oke. Kalau sudah, ya, siap ya. Mari. Sedangkan selanjutnya dari kelompok pertama tentang kira-kira apa saja ya pencegahan stunting. Silakan ibu ya. Ya, kelompok pertama dulu. Pertama, memenuhi kebutuhan sejak hamil. Kedua, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan ASI sehat. Keempat, memantau tumbuh kembang anak. Dan kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Iya. Kelompok yang kedua, gimana hasil diskusinya? Kira-kira apa saja yang menyebabkan anak itu stunting? Ya, silakan. Ya, siapa yang mewakili? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Nirmala ya. Nurmala. Ya, silakan Ibu Nurmala. Penanganannya lebih persis seperti pencegahan yang sudah dijelaskan oleh ibu dari kelompok pertama, yaitu yang pertama pemenuhan gizi calon ibu dan ibu hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, memberikan pasi saat bayi berusia 6 bulan. Yang keempat, perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kelima, pantau tumbuh kembang baik anak. Pintar sekali. Ya. Nanti ibu-ibu ya, ibu-ibu kelompok 1 dan ibu-ibu kelompok 2, semoga ibu-ibu ini sehat selalu ya. Nanti ibu-ibu setelah kita
pulang nanti ada janji, ya ada janji diri, ya ibu-ibu nanti. Apakah ibu-ibu nanti setelah pulang kira-kira apa yang harus ibu lakukan di rumah sebagai penanganan stunting dan pencegahan stunting, ya. Dari beberapa mungkin ya ibu-ibu ya, saya menyampaikan ada beberapa penyebab stunting. Yang pertama adalah kurang gizi dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama ini ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu sejak hamil sampai dengan anaknya melahirkan dan sampai umur anaknya 2 tahun, bisa saja ya anak ibu-ibu itu adalah anak yang stunting. Stunting itu adalah mungkin anak itu pendek, ya padahal umurnya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun. Anak itu adalah kurus, ya. Nah, padahal anak itu adalah sudah 10 tahun dan lain sebagainya. Sehingga stunting itu adalah tidak sesuainya umurnya dengan tingginya, tidak sesuainya umur dengan pendeknya. Itu dari segi jasmani. Belum lagi dari segi intelektualnya ataupun otaknya. Kalau seandainya misalkan ada di antara anak-anak kita yang kecerdasannya sangat kurang, padahal dia sudah STN kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, berarti itu adalah ada penyebab-penyebab lain, ya. Ya, bisa saja sejak ibunya hamil dan lain sebagainya kurang gizi. Itu yang pertama. Yang kedua, pola asuh kurang efektif. Yang ketiga, pola makan, ya. Juga pola makan ini harus diperhatikan ibu, ya. Ya, makanan yang bergizi. Makan yang bergizi itu tidak perlu makanan yang banyak, makanan yang kita beli di toko-toko, ya bisa saja makanan yang bergizi itu seperti buah-buahan di depan rumah, ada sayur mayur, ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan sehingga itu ada infeksi, ya, sakit infeksi yang berulang-ulang. Hal ini ibu-ibu tidak boleh dilakukan oleh kita semua. Apa yang menjadi dampak stunting ibu-ibu, ya, yang harus kita lakukan setelah kita pulang, setelah kita mendapatkan ilmu ini, menjadi dampak stunting bahwa dalam jangka yang pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Misalkan anak ini adalah sudah umurnya 6 tahun, ya pendeknya seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa anak ini adalah termasuk anak-anak yang stunting. Tetapi saya ingatkan pada ibu-ibu, misalkan kalau ada tetangganya anak-anaknya yang stunting, maka kita tidak boleh, ya, memanggil bahwa anak itu stunting, anak itu kurus, anak itu pendek, dan lain sebagainya. Itu hindari ibu-ibu, ya. Itu hindari. Ya, maka oleh sebab itu ini ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya bahwa stunting ini adalah masalah kesehatan yang bersub tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa. Anda tentu perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Tadi sudah ada catatan ibu-ibu kelompok kedua, ibu-ibu kelompok pertama, bagaimana cara pencegahan dan penanganan anak-anak yang berstunting. Pertama tadi mungkin saya bisa mengulang kembali ibu-ibu, ya. Pemenuhan kebutuhan gizi, makanan yang bergizi tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, berikan ASI, air susu ibu, itu apalagi kan dalam pendekatan keagamaan, pendekatan kesehatan, bahwa ternyata anak ini merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi, bahwa harus didampingi dengan makanan tambahan lainnya, makanan yang sehat, ya ibu-ibu, ya. Bukan hanya apalagi sekarang itu kan banyak makanan tambahan, banyak bantuan sosial, ada dari BPNT, ada telur, ada daging ayam, ada buah-buahan, dan lain sebagainya. Makanan ini adalah sangat penting.
Makanan ini adalah sangat penting untuk menjadi ya makan tambahan untuk anak-anak dan ibu-ibu sekalian. Ya baik ibu-ibu sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan aja dulu. Ya nanti ada pertemuan selanjutnya tentang pencegahan dan penanganan stunting. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi ibu. Tapi yang jelas ibu-ibu harus berjanji, harus kuat, terutama ketika ibu-ibu hamil, ketika ibu-ibu merawat anak-anaknya. Mari ibu-ibu sekalian kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang baik terutama kepada anak-anak kita dan ibu-ibu hamil. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Terima kasih ibu-ibu. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.